semuanya, kami dari kelompok 3 mata kuliah Hukum Acara. Di video ini kami akan membahas mengenai salah satu contoh tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang terjadi di Binjai. Dan kami juga akan membahas mengenai penegakan hukum formil atau hukum acara mengenai tindak pidana tersebut. Selamat menyaksikan! They said that Ritalin would help me focus. They lied. Find out the truth about Ritalin. Drugfreeworld.org. Sugar, oh honey, honey, you are my candy girl, and you got me wanting you, honey, oh sugar, sugar, you are my candy girl, and you got me wanting you. I just can't believe the loveliness of heaven. Dinda, maksudnya itu apa sih? Jadi, kasus ini bermula dari adanya informasi masyarakat kepada pihak kepolisian mengenai dugaan peredaran narkotika jenis sabu di wilayah Kota Binjai. Menindaklanjuti informasi tersebut, aparat kepolisian melakukan penyidikan dengan metode penyabaran atau undercover buy dengan berpura-pura sebagai pembeli narkotika. Petugas yang melakukan penyamaran kemudian menghubungi seseorang yang bernama A yang diduga terlibat dalam jaringan peredaran narkotika dan memesan sabu dengan harga sekitar 200.000. Setelah terjadinya kesepakatan, mereka sempat untuk bertemu di wilayah Kelurahan Nangka, Kecamatan Binjai Utara dalam melakukan transaksi. Pada saat pertemuan berlangsung, petugas yang menyamar yaitu AK bertemu dengan A dan menanyakan mengenai narkotika yang telah dipesan oleh A. Kemudian menjelaskan bahwa barang tersebut akan dibawa terdakwa S yang akan datang sekitar 15 menit kemudian. Tidak lama setelah itu, S datang ke lokasi dan bertemu dengan saksi A. Dalam pertemuan tersebut, terdakwa menyampaikan bahwa narkotika tersebut berada di tempat lain sehingga ia meminta saksi untuk mengikuti menuju lokasi pengambilan barang di Jalan Letnan Umar Baki, Kelurahan Payaroba, Kecamatan Binjai Barat, Kota Binjai. Sesampainya di lokasi tersebut, terdakwa mengambil narkotika yang sebelumnya disimpan di suatu tempat sekitar 10 meter dari lokasi pertemuan. Setelah mengambil barang tersebut, terdakwa kembali menuju saksi untuk menyerahkan. Namun pada saat hendak melakukan penyerahan narkotika, petugas kepolisian yang telah bersiaga di sekitar lokasi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Dalam hasil penangkapan tersebut, ditemukan barang bukti berupa 2 plastik klip transparan yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,55 neto, 1,23 gram serta 1 unit telepon genggam merek Nokia warna hitam yang diduga digunakan untuk berkomunikasi terkait transaksi narkotika.
Selanjutnya, barang bukti tersebut dibawa untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium kriminalistik yang hasilnya menyatakan bahwa barang tersebut positif mengandung metafetamina yang termasuk dalam narkotika golongan 1 sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Berdasarkan hasil penangkapan barang bukti serta pemeriksaan saksi dan terdakwa, penyidik kemudian melanjutkan proses penyidikan hingga perkara tersebut dilimpahkan kepada jaksa penuntut umum untuk diproses lebih lanjut di persidangan. Nah, teman-teman, di sini saya akan menjelaskan mengenai tindak pidana narkotika golongan 1. Nah, sebelum itu saya akan menjelaskan apa sih itu narkotika. Nah, narkotika merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman maupun bukan tanaman, baik sintesis maupun semi-sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, menghilangkan rasa nyeri, serta dapat menimbulkan ketergantungan bagi penggunanya. Oleh karena itu, penggunaan narkotika diatur secara ketat oleh negara untuk mencegah penyalahgunaan yang dapat merugikan individu maupun masyarakat. Nah, di Indonesia, penggunaan pengaturan mengenai narkotika diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Nah, dalam undang-undang tersebut, narkotika dibagi menjadi 3 golongan. Yakni ada golongan 1, golongan 2, dan golongan 3. Nah, pembagian ini didasarkan pada tingkat potensi ketergantungan serta manfaatnya dalam dunia medis. Nah, narkotika golongan 1 ini, teman-teman, merupakan jenis narkotika yang memiliki potensi sangat tinggi menyebabkan ketergantungan. Dan pada umumnya itu tidak digunakan oleh kepentingan pelayanan kesehatan. Nah, narkotika golongan 1 ini hanya dapat digunakan secara terbatas untuk kepentingan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Nah, beberapa contoh narkotika golongan 1 ini yaitu ada ganja, heroin, kokain, sabu-sabu, dan ekstasi. Nah, zat-zat tersebut itu dikenal memiliki dampak yang sangat berbahaya bagi kesehatan fisik maupun mental seseorang. Penyalahgunaan narkotika golongan 1 dapat menyebabkan kerusakan pada sistem saraf, gangguan psikologis, serta ketergantungan yang sulit untuk dihentikan. Nah, jadi dalam konteks hukum pidana, tindak pidana narkotika golongan 1 ini mencakup berbagai perbuatan yang dilakukan tanpa hak atau melawan hukum. Nah, perbuatan tersebut dapat berupa menanam, memproduksi, memiliki, menyimpan, menguasai, membawa, mengedarkan, menjual, membeli, maupun menjadi perantara dalam peredaran narkotika golongan 1 ini. Nah, setiap perbuatan tersebut itu memiliki konsekuensi hukum yang berat. Nah, dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, pelaku yang secara ilegal memproduksi atau mengedarkan narkotika golongan 1 itu dapat dikenakan pidana penjara dengan jangka waktu yang sangat lama. Bahkan, dalam kasus tertentu yang berkaitan dengan peredaran dalam jumlah besar atau jaringan narkotika, pelaku itu dapat dijatuhi pidana seumur hidup atau bahkan pidana mati. Nah, penjatuhan sanksi yang berat ini itu bertujuan untuk memberikan efek jerah serta menekan peredaran narkotika yang dapat merusak kehidupan masyarakat. Nah, peredaran gelap narkotika itu tidak hanya berdampak pada kesehatan individu, tetapi juga dapat menimbulkan berbagai masalah sosial seperti meningkatnya angka kriminalitas, kerusakan generasi muda, serta gangguan terhadap ketertiban dan keamanan masyarakat. Nah, oleh karena itu, upaya pemberantasan tindak pidana narkotika itu tidak hanya menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum, tapi juga memerlukan peran serta masyarakat. Nah, kesadaran masyarakat untuk menjauhi narkotika serta melaporkan adanya penyalahgunaan narkotika merupakan langkah penting dalam upaya pencegahan. Nah, dengan memahami bahaya dan konsekuensi hukum dari narkotika golongan 1 ini, diharapkan masyarakat khususnya generasi muda itu dapat lebih waspada dan tidak terlibat dalam penyalahgunaan maupun peredaran narkotika. Proses penanganan perkara narkotika dengan terdakwa S bermula dari informasi masyarakat kepada pihak kepolisian mengenai dugaan adanya peredaran narkotika jenis sabu di Kota Binjai. Informasi tersebut menyebutkan bahwa ada seseorang bernama A yang diduga sering menyediakan sabu dan melakukan transaksi narkotika. Berdasarkan informasi itu, polisi kemudian melakukan penyidikan dengan cara mengamati aktivitas orang yang dicurigai untuk memastikan kebenaran informasi tersebut. Untuk memperoleh bukti yang lebih kuat, polisi kemudian melakukan penyamaran dengan metode undercover buy atau berpura-pura menjadi pembeli narkotika. Seorang polisi
menghubungi A dan memesan sabu seharga 200.000. A menyetujui permintaan tersebut dan menentukan lokasi transaksi di Kelurahan Nangka, Kecamatan Binjai Utara, Kota Binjai. Pada tanggal 28 November 2025, polisi yang menyamar datang ke lokasi tersebut dan bertemu dengan A. Dalam pertemuan itu, A menyatakan bahwa sabu yang dipesan akan dibawa oleh seseorang bernama S. Tidak lama kemudian, S datang dan mengajak petugas menuju lokasi di Jalan Letna Umar Bakti, Kelurahan Payaroda, Kecamatan Binjai Barat. Di suatu yang diduga sabu yang bermaksud menyerahkan kepada petugas yang menyamar, namun sebelum transaksi terjadi, polisi yang telah melakukan pengintaian langsung menangkap S. Dari hasil penggeledahan ditemukan 2 plastik klip berisi sabu serta 1 unit telepon genggam. Barang bukti tersebut kemudian diamankan dan dilakukan penimbangan. Hasilnya menunjukkan berat bruto 1,55 gram dan berat neto 1,23 gram. Selanjutnya, barang bukti yang diperiksa di laboratorium dan dinyatakan positif mengandung metafetamina yang termasuk narkotika golongan 1. Setelah bukti dianggap cukup, perkara ini ditingkatkan ke tahap penyidikan. Terdakwa mulai ditahan oleh penyidik pada 4 Desember 2025 hingga 23 Desember 2025. Kemudian, masa penahanan diperpanjang oleh jaksa karena berkas perkara masih dilengkapi. Setelah proses penyidikan selesai, penyidikan menyerahkan tersangka dan barang bukti kepada jaksa penuntut umum untuk proses penuntutan. Jaksa kemudian menyusun surat dakwaan dengan menggunakan dakwaan alternatif, yaitu pasal 114 ayat 1 dan pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Selanjutnya, perkara dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Binjai agar diperiksa dan diputus oleh majelis hakim. Berkas perkara diajukan ke pengadilan karena penyidik dan jaksa menilai bahwa unsur tindak pidana narkotika telah terpenuhi serta didukung oleh alat bukti yang cukup, seperti barang bukti sabu, hasil pemeriksaan laboratorium, serta keterangan saksi. Oleh karena itu, perkara tersebut dinilai layak untuk disidangkan di pengadilan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Baik, saya akan menjelaskan agenda sidang dengan nomor perkara nomor 15 pidana khusus tahun 2026 Pengadilan Negeri Binjai dengan tanggal sidang tanggal 5 Maret tahun 2026 dari jam 10 sampai 15.30 waktu Indonesia Barat di Pengadilan Negeri Binjai kelas 1B. Nah, persidangan dimulai dari jam 10, yakni pembukaan sidang. Persidangan dimulai ketika majelis hakim memasuki ruang sidang. Panitia pengganti meminta seluruh hadirin untuk berdiri sebagai bentuk penghormatan kepada majelis hakim. Setelah majelis hakim duduk di kursi persidangan, ketua majelis hakim membuka sidang dan menyatakan bahwa persidangan perkara pidana nomor 15 pidana khusus tahun 2026 Pengadilan Negeri Binjai dibuka serta dinyatakan terbuka untuk umum. Nah, dilanjutkan pada jam 10.15 yakni pemeriksaan kehadiran para pihak. Panitia pengganti memanggil para pihak yang terlibat dalam perkara untuk memastikan kehadiran mereka dalam persidangan. Kemudian, jaksa penuntut umum menyatakan hadir, demikian juga terdakwa yang hadir dengan pengawalan petugas keamanan serta didampingi oleh penasihat hukum. Kemudian, jam 10.30 pemeriksaan identitas terdakwa. Ketua majelis hakim kemudian menanyakan identitas lengkap terdakwa untuk memastikan kesesuaian dengan data dalam berkas perkara. Identitas tersebut meliputi nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, alamat, pekerjaan, agama, dan pendidikan terakhir. Seluruh keterangan terdakwa dicatat oleh panitia pengganti sebagai bagian dari berita acara persidangan. Kemudian jam 11 yakni pembacaan dakwaan. Setelah pemeriksaan identitas selesai, majelis hakim mempersilakan jaksa penuntut umum untuk membacakan surat dakwaan terhadap terdakwa. Nah, dalam pembacaan tersebut, jaksa menjelaskan bahwa terdakwa diduga terlibat dalam tindak pidana yang berkaitan dengan kepemilikan serta peredaran narkotika jenis sabu.
Kemudian jam 12.30 yakni tanggapan terdakwa dan penasehat hukum. Setelah dakwaan dibacakan, majelis hakim memberikan kesempatan kepada terdakwa dan penasehat hukumnya untuk memberikan tanggapan terhadap dakwaan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum. Penasehat umum menyatakan akan mempelajari lebih lanjut dakwaan serta alat bukti yang diajukan dalam perkara tersebut. Kemudian pada jam 14.30 penetapan agenda sidang selanjutnya. Seluruh agenda sidang pada hari tersebut selesai dilaksanakan. Majelis hakim kemudian menanyakan kesiapan jaksa penuntut umum untuk menghadirkan agenda lanjutan pada sidang berikutnya. Jaksa menyampaikan bahwa proses pemeriksaan perkara akan dilanjutkan pada sidang selanjutnya. Kemudian pada jam 15.30 yakni penutupan sidang. Ketua Majelis Hakim kemudian menyatakan bahwa sidang pada hari tersebut ditutup dan akan dilanjutkan pada hari persidangan berikutnya dengan agenda lanjutan pemeriksaan perkara. Setelah itu, Majelis Hakim meninggalkan ruang sidang dan seluruh hadirin kembali diminta berdiri oleh panitera sebagai bentuk penghormatan. Kemudian, orang-orang yang terlibat dalam persidangan, yakni Majelis Hakim yang meliputi Hakim Ketua, Hakim Anggota 1, dan juga Hakim Anggota 2. Kemudian ada Jaksa Penuntut Umum, panitera pengganti, terdakwa S, serta penasehat hukum terdakwa dan juga pelapor dari masyarakat. Dalam persidangan, jaksa penuntut umum menyatakan terdakwa S telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum, menawarkan untuk dijual, membeli, menjual, menjadi perantara dalam proses penjualan dan menyerahkan narkotika golongan 1, yaitu melanggar pasal 114 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika jangto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP jangto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang penyesuaian dakwaan pidana. Pertama, jaksa penuntut umum. Terdakwa S diancam hukuman selama 6 tahun penjara dan 6 bulan kurungan dikurangi masa tahanan terdakwa S pada saat ditahan sementara oleh Kejaksaan Negeri Binjai. Kemudian, jaksa penuntut umum juga menyarankan agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar 200 juta rupiah dan subsidi 120 hari penjara. Dan jaksa penuntut umum juga menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000. Baik, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai barang bukti yang digunakan dalam proses penyidikan hingga persidangan dalam perkara tindak pidana narkotika dengan terdakwa S di Pengadilan Negeri Binjai. Dalam suatu perkara pidana, barang bukti memiliki peranan yang sangat penting karena menjadi salah satu dasar bagi penyidik, jaksa penuntut umum maupun hakim untuk membuktikan apakah terdakwa benar-benar melakukan tindak pidana yang didakwakan. Barang bukti yang ditemukan dalam proses penyelidikan dan penyidikan nantinya akan diajukan dalam persidangan untuk diperiksa dan dinilai oleh majelis hakim. Dalam perkara ini, proses pengungkapan kasus bermula dari informasi masyarakat mengenai adanya seseorang yang diduga dapat menyediakan narkotika jenis sabu, dan berdasarkan informasi tersebut, petugas kepolisian melakukan penyelidikan dengan cara melakukan penyamaran sebagai pembeli narkotika. Setelah terjadi komunikasi antara petugas penyamar dengan pihak yang diduga terlibat dalam peredaran narkotika, disepakati suatu transaksi dengan harga Rp200.000. Pertemuan kemudian dilakukan di wilayah Kota Binjai. Pada saat pertemuan tersebut, terdakwa S datang ke lokasi dan kemudian mengambil narkotika yang sebelumnya disimpan di tempat tertentu. Ketika terdakwa hendak menyerahkan narkotika tersebut kepada pembeli yang sebenarnya merupakan petugas penyamar, petugas kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Kemudian dari hasil penangkapan tersebut, petugas menemukan beberapa barang bukti penting, yaitu yang pertama 2 plastik klip transparan yang berisi narkotika jenis sabu. Berdasarkan hasil penimbangan, barang tersebut memiliki berat bruto 1,55 gram dan berat neto 1,23 gram. Barang bukti ini sangat penting karena menjadi bukti fisik yang menunjukkan bahwa terdakwa benar-benar membawa narkotika pada saat penangkapan. Yang kedua, 1 unit telepon genggam merek Nokia berwarna hitam.
Telepon genggam ini diduga digunakan oleh terdakwa sebagai alat komunikasi dalam melakukan transaksi narkotika. Melalui telepon tersebut, komunikasi antara pihak yang terlibat dan dalam transaksi narkotika dapat dilakukan sehingga memperkuat dugaan adanya kegiatan peredaran narkotika. Kemudian, barang bukti yang ketiga yaitu hasil pemeriksaan laboratorium kriminalistik. Barang bukti narkotika yang ditemukan kemudian diperiksa di laboratorium kriminalistik. Hasil pemeriksaan tersebut menyatakan bahwa zat yang terdapat dalam plastik klip tersebut positif mengandung metafetamina yang termasuk dalam narkotika golongan 1 sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Hasil laboratorium ini menjadi bukti ilmiah yang sangat penting untuk memastikan bahwa barang bukti yang ditemukan benar-benar merupakan narkotika. Selain barang bukti tersebut, proses pembuktian juga diperkuat oleh keterangan para saksi, khususnya saksi dari pihak kepolisian yang terlibat langsung dalam proses penyamaran dan penangkapan. Keterangan saksi ini menjelaskan secara rinci bagaimana kronologi peristiwa terjadi serta bagaimana barang bukti tersebut ditemukan. Seluruh barang bukti yang ditemukan di lokasi kejadian kemudian diamankan oleh petugas kepolisian dan dibawa ke kantor polisi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Barang bukti tersebut selanjutnya dimasukkan ke dalam berkas perkara dan diajukan oleh jaksa penuntut umum dalam persidangan sebagai alat bukti untuk membuktikan dakwaan terhadap terdakwa. Di dalam persidangan, majelis hakim kemudian menilai seluruh alat bukti yang diajukan, baik berupa barang bukti, keterangan saksi maupun keterangan terdakwa. Berdasarkan penilaian terhadap seluruh alat bukti tersebut, hakim akan menentukan apakah terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana narkotika ataupun tidak. Setelah seluruh rangkaian agenda sidang pada hari tersebut selesai dilaksanakan, Ketua Majelis Hakim kemudian menanyakan kepada JPU mengenai kesiapan untuk menghadirkan saksi-saksi tambahan pada sidang berikutnya. JPU menyampaikan bahwasannya masih terdapat beberapa saksi yang akan dihadirkan dalam persidangan berikutnya untuk memberi keterangan tambahan yang berkaitan dengan perkara tersebut. Berdasarkan itu, Majelis Hakim kemudian memutuskan bahwa persidangan akan dilanjutkan pada waktu yang telah ditentukan dengan agenda pemeriksaan saksi tambahan serta pemeriksaan terhadap terdakwa juga. Ketua Majelis Hakim juga mengingatkan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam perkara tersebut agar hadir tepat waktu pada sidang berikutnya sehingga proses persidangan dapat berjalan dengan lancar tanpa adanya penundaan-penundaan yang tidak perlu lagi. Setelah penyampaian keputusan, Majelis Hakim atau ketuanya kemudian menyatakan bahwa sidang pada hari itu ditutup. Panitera kemudian kembali meminta seluruh hadirin untuk berdiri ketika Majelis Hakim meninggalkan ruang sidang sebagai bentuk penghormatan kepada pengadilan. Setelah itu, persidangan pada hari tersebut berakhir dan akan dilanjutkan pada sidang berikutnya untuk melanjutkan proses pemeriksaan perkara terhadap terdakwa S hingga nantinya Majelis Hakim dapat mengambil keputusan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berikutnya. Katakan tidak pada narkoba. Sayangi dirimu dan orang sekitarmu. Semoga bermanfaat. Dadah.